Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 5, Pedagang dari Negeri Rendah. Bagian ketiga. Kehadiran pedagang-pedagang Belanda di Nusantara sangat menguntungkan bagi raja dan masyarakat Indonesia karena mereka belum terjangkiti penyakit serakah yang sangat mengerikan. Bagi raja-raja Indonesia, kehadiran pedagang-pedagang Belanda ini sangat menguntungkan. Persaingan antara Belanda dan Portugis dan lebih-lebih lagi antara perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang berbeda-beda melipat duakan harga lada, cengkeh, dan pala dalam beberapa tahun. Para kepala pelabuhan setempat atau setiap desa punya satu atau dua menaikkan bea pelabuhan setiap bulan. Belanda memprotes, tapi selalu terburu-buru untuk mendapatkan kargo yang baik. Dan karena itu, bersedia membayar harga yang diminta. Secara ekonomis, Belanda punya kedudukan lebih kuat daripada Portugis. Kalau Raja Portugal dan Spanyol bermaksud mempertahankan monopolinya atas rempah-rempah, maka ia harus mengusir Belanda dengan kekerasan. Tapi persis pada saat itu, armada Inggris sedang mengepung pelabuhan Lisbon di Portugal, sehingga tidak ada bantuan yang bisa dikirimkan ke Hindia. Pada saat yang sama, pedagang Belanda mulai memperluas lingkup pengaruh mereka. Pada September tahun 1600, suatu perjanjian disepakati antara Laksamana Stephen van der Hagen dan penduduk Pulau Ambon. Itu adalah perjanjian persekutuan formal melawan Portugis yang disepakati orang Belanda dan Indonesia secara setara. Belanda berjanji mendirikan benteng di Ambon dan melindungi penduduknya. Sedangkan mereka menjanjikan monopoli Belanda dalam perdagangan rempah. Tapi perjanjian ini prematur. Benteng itu tidak dapat dipelihara dan akibatnya hak monopoli tidak diperbaharui dalam perjanjian berikutnya. Kontrak-kontrak pertama antara orang Belanda dan Indonesia ini punya kepentingan historis besar karena menjadi dasar untuk perkembangan politik seluruh kepulauan Indonesia di masa depan. Ada kesulitan-kesulitan menarik muncul dalam negosiasi-negosiasi ini. Orang Indonesia ingin informasi yang memuaskan tentang kekuatan dan kepribadian Raja Belanda sebelum menyepakati perjanjian. Sayang, tidak ada Raja Belanda. Alih-alih bersusah payah menjelaskan kepada orang Indonesia sistem rumit pemerintahan yang ada di negeri-negeri rendah itu, kaum Republikan Belanda yang gigih itu, demi alasan bisnis, mempromosikan stadtholder atau kepala magistrat mereka, Maurits, Pangeran Oranye, ke posisi raja. Pangeran itu punya minat besar terhadap penjelajahan di Hindia dan selalu bersedia mengeluarkan surat-surat rekomendasi untuk para komandan armada Belanda. Surat-surat ini diterjemahkan kepada para raja itu, mungkin menurut terjemahan yang disesuaikan dengan keadaan. Seorang raja Indonesia di Bali
begitu serius menanggapinya, sehingga menulis surat balasan kepada Pangeran Oranye dalam surat yang ditulis dalam bahasa Bali. Di situ dia mengirimkan salam kepada Raja Belanda tanda kutip dan bahkan menyatakan keinginannya bahwa Bali dan Belanda harus menjadi satu tanda kutip. Dia sangat terkesan oleh kekuasaan pangeran itu ketika utusan De Houtman menunjukkan kepadanya perbatasan Belanda di peta Eropa. Perbatasan yang dia letakkan dekat Moskow dan Venesia, sehingga mencaplok sebagian besar Eropa. Sultan Aceh tidak begitu mudah tertipu. Beberapa pedagang Portugis yang tinggal di ibu kota Aceh memberitahu Sultan bahwa Belanda tidak punya raja dan bahwa Inggris diperintah oleh seorang ratu yang mereka jelek-jelekkan. Akibatnya, Raja Aceh menulis satu surat kepada Ratu Elizabeth yang dia kirimkan lewat beberapa pedagang Inggris kepada Ratu Inggris, Perancis, dan Belanda. Tapi Elizabeth tidak membalas. Pada tahun-tahun pertama, hubungan antara orang-orang Belanda dan Indonesia cukup memuaskan. Para pedagang yang tinggal di pos-pos mereka di Ternate, Ambon, dan Kepulauan Banda dipandang tinggi oleh para penduduk. Raja Bali menunjukkan persahabatannya kepada Laksamana van Eemskerk dengan menghadiahinya seorang gadis cantik. Hadiah yang sangat menimbulkan rasa malu pada tuan yang terhormat ini. Rasa malunya bertambah ketika gadis itu menolak meninggalkannya dan kembali ke rumah. Kesulitan yang susah diatasi muncul dalam berhadapan dengan penguasa Aceh. Laksamana van Caerden, seorang perwira yang tidak sabaran dan berangasan, telah menjarah dan menenggelamkan rakit-rakit dagang Indonesia di lepas pantai Aceh. Karena dia curiga orang Aceh bersekongkol dengan Portugis untuk menawan kapalnya. Walaupun tindakannya kejam, perilaku penguasa Portugis lebih ganas lagi. Hal ini akhirnya menghasilkan kesepakatan antara Raja Aceh dan Belanda. Laksamana Bikker berjanji menuntut perusahaan Van Caerden di pengadilan Belanda atas tindakan perompakan oleh perwira mereka. Sebaliknya, Raja Aceh membebaskan Frederik de Houtman yang malang. Patut dicatat bahwa pengadilan di Amsterdam menghukum perusahaan Van Caerden membayar ganti rugi lebih dari 50.000 gulden kepada pedagang-pedagang Indonesia. Dan jumlah itu betul-betul dibayarkan di Aceh. Raja Aceh mengirimkan 2 duta ke Belanda untuk memperoleh informasi lebih akurat tentang kondisi politik di Eropa. Kedua orang Aceh ini adalah perwakilan Indonesia pertama yang mengunjungi Belanda. Mereka diterima baik di Zeeland, dan ketika salah seorang meninggal di kota Middelburg, dia dikuburkan dengan ratapan resmi besar-besaran. Duta satu lagi mengunjungi Pangeran Maurits di kemahnya ketika dia sedang mengepung kota Grave, dan beberapa tahun kemudian pulang dengan selamat ke negeri asalnya. Pertimbangan politik dan ekonomi membuat orang Belanda dan Indonesia bekerja sama pada tahun-tahun ini. Tapi sudah pasti bahwa kedua bangsa itu tidak saling mengerti banyak satu sama lain. Orang-orang yang mengawaki kapal-kapal itu ke Hindia adalah kumpulan orang aneh. Hanya disiplin keras yang dapat membuat mereka berperilaku agak sopan. Seorang Inggris
John Davis, mendapatkan kesan sangat buruk mengenai mereka, dan dalam narasinya menyebut mereka pengecut yang lari dari penduduk asli seperti tikus dari kucing. Tapi nasibnya buruk karena berlayar di kapal yang dikomandani Cornelis de Houtman. Biasanya ada terlalu banyak unsur kriminal di antara para awak kapal. Sebagian besar pelaut tidak mau ikut kapal yang pergi ke Hindia Timur. Risikonya terlalu besar karena biasanya seperempat pelaut kehilangan nyawa mereka. Pemilik kapal membuat keadaan tambah buruk dengan menaruh di kapal anggota keluarga mereka sendiri atau anggota keluarga teman-teman mereka yang karena alasan pribadi ingin mereka kirim sejauh mungkin dari tempat mereka. Suatu praktik yang juga diikuti para pedagang Inggris. Di Hindia, para awak tahu bahwa mereka tidak tergantikan. Karena itu, mereka melakukan segala macam kekurang ajaran, mabuk-mabukan, dan perkelahian. Diikuti dengan pemberontakan, sangat biasa terjadi. Ada yang lari dan menjadi muslim. Yang lain bergabung dengan perompak pribumi. Kadang-kadang, kapten kapal harus minta bantuan raja lokal untuk memulihkan ketertiban. Tidak mengherankan bahwa pelaut-pelaut itu seringkali ditakuti sekaligus dibenci orang Indonesia. Di lain pihak, ada unsur-unsur yang lebih baik. Pelaut baik yang berbelas kasihan pada penduduk lokal dijahati oleh sesama awak kapal dan kapten mereka. Dan yang tidak punya keinginan lain selain menghindarkan segala pertumpahan darah yang tidak perlu. Ada laksamana yang memperlakukan musuh dengan hormat dan penuh kemanusiaan, sehingga memperoleh penghargaan dari gubernur-gubernur Portugis. Laksamana van der Hagen bernegosiasi berminggu-minggu dengan orang Kristen dan Muslim di Ambon untuk menghasilkan perdamaian lestari di antara musuh-musuh bebuyutan itu. Seorang saksi mata bercerita bagaimana dia duduk di kabinnya berjam-jam menahan panas menyengat, terus-menerus menyeka keningnya, tanpa lelah mendengarkan keluhan dan argumen pemimpin-pemimpin Ambon sampai dia berhasil mewujudkan rekonsiliasi. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan saksikan video berikutnya.